Ya, kembali lagi bersama kami di sini di ruang dengar Anda semua, sobatmu, dan tentunya kembali di ruang dengar Anda di Radio Muhammadiyah, Dari dari Muhammadiyah Muhammadiyah untuk untuk semua. semua. Dan tentunya dalam program AADC, Ada ada apa apa dengan dengan COVID? COVID. Nah, kembali di sini dengan penyiar kesayangan Anda ada Hajar di sini dan tentunya saya tidak sendiri, saya ditemani. Malam hari ini saya Dila mengudara kembali bersama Kak Hajir Betul sekali. menjumpai sobatmu dimanapun Anda berada. Pada malam hari ini spesial edisi hari Rabu tanggal 17 Juni 2020, kita akan membahas seputar learning from home. Learning from home. Iya, dan tentunya kita juga tidak hanya berdua karena kami menghadirkan bintang tamu, wow, pembicara Yang yang sangat luar spesial biasa. dan sangat jauh juga pada malam hari ini ya. Iya, betul. Mari kita sapa bersama Kak. Ada Bapak Haji Raden Alfa Amir Rahman, Master of Philosophy PhD. Beliau terhubung melalui Google kanal Meet. Google Meet. Google Meet, Ya. betul. Selamat malam Bapak. Halo, selamat. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Mas wabarakatuh. Hajir, wabarakatuh. Mbak Dila, sehat-sehat ya? Oke, alhamdulillah Alhamdulillah. sehat-sehat. Ya. Bapak bagaimana Ah, kabarnya? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah. Bagaimana Bapak situasi pandemi saat ini di Kota Jakarta, Pak? Betul. Situasi pandemi di Kota Jakarta pada saat ini masih sama seperti sebelumnya. Kita semua sangat berhati-hati walaupun relaksasinya sudah mulai ada, tapi tetap kita harus menggunakan masker, membawa hand sanitizer, Betul. mencuci tangan, menjaga jarak sosial dan fisik seperti yang digariskan di dalam protokol. Iya, Betul. tetap menerapkan protokol kesehatan. Betul ya. sekali. Baik. Betul, Mbak Dila. Ya. Iya. Nah, Bapak Alfa Amir Rahman ini merupakan sekretaris Majelis Dikdasman atau Dikdasman. Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Di- Pusat Muhammadiyah. Betul. Baik Pak, mungkin Bapak bisa kenalan dulu atau sapa dulu sobatmu semua yang lagi mendengarkan kami. Ya, para pendengar semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa hadir di sini, diundang oleh Mas Hajir dan Mbak Dila, luar biasa. Terima kasih. Sama-sama Bapak. Sama-sama Bapak. Baik, terima kasih Bapak telah memperkenalkan kepada sobatmu semua. Kami juga ingin menyapa lagi nih sobatmu semua yang lagi mendengarkan kami di sini. Halo sobatmu semua, apa kabar? Semoga keadaannya dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Nah, pada malam hari ini kita sebenarnya mau ngebahas apa sih Kak Dila? Oke, pada malam hari ini karena pembicara kita sangat luar biasa, kita akan membahas seputar learning from home. Learning from home, Ya, betul. seperti yang kita ketahui di Yogyakarta maupun di Indonesia sudah diterapkan beberapa bulan terakhir ini studi dan juga work from home atau Betul. belajar dan juga bekerja dari rumah. Bekerja betul. Nah. Berarti belajarnya secara daring terus Iya, ya. betul, melalui kanal internet. Betul. Malam hari ini kita akan berbicara soal learning from home dan pertanyaan utama yang ingin saya bahas adalah Bapak, menurut Bapak yang paling mengkhawatirkan ketika melakukan pembelajaran daring itu seperti apa sih Pak? Yang pertama kita harus melakukannya ya, terutama anak-anak didik kita di sekolah-sekolah Muhammadiyah dan juga sekolah-sekolah umum lainnya. Kita perlu melakukannya secara gembira, secara optimis ya, karena ini merupakan musibah ya, tapi kita harus menjalaninya juga dengan sabar. Jadi kita tidak perlu khawatir soal learning from home atau belajar dari rumah. Yang kita khawatirkan itu justru kalau kita melakukan hal-hal yang mungkin bisa memudahkan virus itu masuk ke tubuh diri kita ya, dan akhirnya tersebar ke yang lain ya. Betul. Itu yang mengkhawatirkan itu. Tapi kalau untuk learning from home-nya tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kita jalani ini dengan gembira, dengan sabar. Iya, baik. Kemudian bagaimana nih Pak untuk menjaga keefektifan supaya studi from home ini tepat sasaran Pak? Ya, jadi learning from home ini atau belajar dari rumah ini ya merupakan salah satu pilihan, hampir pilihan satu-satunya saat ini ya, dengan mengutamakan keselamatan jiwa peserta didik, guru, tenaga kependidikan dan keluarga. Nah, ini kita pastikan learning from home berjalan dengan baik itu kalau ada kolaborasi yang erat antara sekolah dengan keluarga. Jadi ada komunikasi yang baik antara guru
dan keluarga dengan prinsip bahwa hak peserta didik itu tidak terkurangi. Tidak Jadi terkurangi, waktu betul. learning from home itu hak-hak anak-anak didik kita itu tetap mendapatkan pelajaran sebagaimana mestinya. Cuman mungkin ada penyesuaian. Tapi hak-hak anak didik kita tidak berkurang karena itu. Betul sekali. Nah, menarik ya pembahasan kita malam hari ini. Nah, Kak Dila, sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, bagaimana kita break terlebih dahulu, biar sobatmu semua makin penasaran bagaimana sih learning from home ini bisa menjadi efektif begitu ya. Tetap terus stay tune di Radio Muhammadiyah, dari Muhammadiyah untuk semua. Muhammadiyah derapkan langkah, bangkitkan tajdid, kibarkan dakwah, amal usaha jalan berkiprah, ridho Allah melimpah berkah. Muhammadiyah teguhkan asa, majukan umat, jayakan bangsa, bumikan Islam sinari zaman, rahmati Allah. Di Solo jalin ukhuwah, muktamar satukan langkah, bersama majukan Indonesia. Di Solo jalin ukhuwah, muktamar satukan langkah, bersama cerahkan semesta. Sang surya selalu beragama. Aisyah gerak bersama, majukan umat, jayakan bangsa, bumikan Islam sinari zaman, rahmati alam. Di Solo jalin ukhuwah, muktamar satukan langkah, bersama majukan Indonesia. Di Solo jalin ukhuwah, muktamar satukan langkah, bersama cerahkan semesta. Sang surya selalu beragama. Muhammadiyah lintasi zaman, gerak Islam berkemajuan, gerak Islam yang berkemajuan, sebar risalah pencerahan, wujudkan cita-cita Islam. Di Solo jalin ukhuwah, muktamar satukan langkah, bersama majukan Indonesia. Di Solo jalin ukhuwah, muktamar satukan langkah, bersama cerahkan semesta. Sang surya selalu beragama. Halo, kembali lagi bersama kami di sini di Radio Muhammadiyah, dari Muhammadiyah untuk semua. Dan tentunya kembali dalam program ADC kembali lagi ya.
Nah, itulah tadi pembahasan mengenai bagaimana learning from home. Yes. Nah, Kak Dila, learning from home ternyata cukup menarik begitu ya, Pak. Baik, Ya, langsung saja Pak, saya ingin bertanya lagi, sebenarnya bagaimana sih Muhammadiyah menanggapi learning from home ini, Pak? ya, jadi kami dari Majelis Sikdasmen Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu Oke. sudah mengeluarkan surat edaran ya belum lama ini yang kami tujukan kepada seluruh sekolah dan madrasah pesantren Muhammadiyah seluruh Indonesia. Kami mengingatkan bahwa tahun ajaran baru bagaimanapun tetap akan kita mulai pada tanggal 13 Juli 2020. 13 Juli. Namun ya kita tetap mengutamakan keselamatan jiwa. Dengan kata lain bahwa learning from home pada saat ini menurut hemat kami ya setelah kami melakukan kajian terhadap survei yang kami lakukan merupakan pilihan satu-satunya yang paling aman pada saat ini learning from home ya. Learning from home. Cuman kami utarakan juga sampaikan bahwa tetap kita mulai tahun ajaran baru 13 Juli dengan demikian anak-anak siswa-siswa kita tetap ya melakukan proses pembelajaran Baik. gitu. Kemudian Oh. untuk sistem pendidikan tahun ajaran baru ini seperti apa, Pak? Seperti ini, kalau di tahun ajaran baru biasanya kan siswa akan belajar mengenali lingkungan sekolah, kemudian teman-teman, guru, dan pelajaran yang tentunya baru ya. Seperti apa nih ketika keefektifan ini harus diganti dengan learning from home Learning atau from tidak home, bisa betul. face to Ya, face? jadi ini merupakan tantangan bagi kita semua, tantangan bagi guru, tantangan juga bagi orang tua yang harus kita hadapi dengan gembira, ya tetap dengan optimisme. Dengan kata lain bahwa learning from home, ya itu pun proses pembelajaran kita harapkan tetap berjalan secara natural, ya, secara mendalam dan secara bermakna juga tetap kita lakukan seperti itu. Memang mungkin kita tidak bisa melakukan hal-hal yang seperti kita lakukan pada saat kita bertemu secara langsung, ya. Tapi proses orientasi dan lain sebagainya itu tetap bisa dilakukan oleh guru ya secara online, secara daring. Itu yang Secara kita daring, betul. harapkan. Jadi sekali lagi kita tegaskan bahwa komunikasi yang erat antara guru dengan orang tua ini menjadi faktor yang sangat penting untuk bisa memastikan bahwa anak-anak didik kita belajar sebagaimana mestinya. Baik, jadi masa daring ini dimulai dari pendaftaran, kemudian orientasi, sampai Orientasi, learning betul. from home begitu ya, Pak? Iya betul, ya itu semua tetap kita lakukan ya, tapi kita lakukannya secara daring. Secara daring. Wah, tantangannya besar juga ya kalau secara daring seperti ini. Apalagi selama ini kita ketahui kita selalu langsung di lapangan gitu ya, langsung di lapangan. Orientasi kita juga betul. Ini kita kan mungkin kalau waktu awal-awal pandemi kemarin mungkin kita mendengar keluhan dari siswa bahwa belajar online itu membosankan, berat dan lain sebagainya. Itu karena baru pertama ya, dan guru-guru juga masih terkejut ya dengan adanya pandemi ini. Kami kan mengadakan survei pada sekolah-sekolah di seluruh Indonesia, sekolah Muhammadiyah, dan itu hampir sebagian besar sudah adjust ya, menyesuaikan diri dengan online learning. Tapi pada saat kita tanya apa yang digunakan, aplikasi apa yang digunakan, ya mostly yang digunakan adalah WhatsApp. Iya, WhatsApp. Artinya apa? Artinya pada saat awal-awal itu, karena baru pertama, mungkin tidak ada proses belajar mengajar yang interaktif ya, karena masih menyesuaikan diri dan mungkin guru-guru juga merasa masih tergagap-gagap ya, akhirnya memberikan tugas yang banyak ya, jadi siswa-siswa dihujani dengan tugas-tugas ya, itu awal-awal ya, jadi terasa seperti berat. Tapi sekarang dengan lambat laun menyesuaikan diri, saya juga banyak berdialog dengan guru-guru ya, ikut beberapa rakor WIL Majelis Dikdasmen. Saya sangat gembira bahwa guru-guru sudah mulai adjust ya terhadap situasi ini, menyesuaikan diri dan secara proporsional ya, tetap secara gembira dan secara optimis tetap melakukan proses pembelajaran ini secara jarak jauh. Baik, luar biasa. Wah, luar biasa ternyata ya. Ternyata memang relate sih. Ya, relate betul. Awal-awal dulu waktu masih awal pandemi itu benar-benar rasanya gak enak banget sih learning from home. Iya betul, Dipaksa awal-awal banget gitu ya. karena kita juga kayak
baru banget nih yang Mm-mm, kayak learning betul. from home terus nih. Iya, Ya terus biasanya kita e-learningnya menerus. ya memang biasa e-learning. Kalau misalnya kita mahasiswa ya, Mm-mm. kita e-learning di salah satu tools yang disediakan oleh kampus. Yes. Nah sekarang kita sudah mengenal banyak tools nih yang Mm-mm. harus kita lakukan dalam pembelajaran kita. Ya. Salah satunya mungkin Google Meet juga menjadi bisa salah Ya, satu Google tools selain Meet, dari tadi WhatsApp yang betul. tadi disebutkan. Mm-mm. Juga tadi ada Zoom. Zoom, Zoom ini betul. sangat interaktif juga gitu Betul. ya. Dan saat ini kita juga sudah menggunakan Zoom. Nah, Pak, baik, itulah tadi beberapa tantangan ya yang harus Mm-mm. diselesaikan. Nah, Betul. bagaimana dengan tantangan yang kayak misalnya begini, Pak, susah sinyal ataupun berbagai macam kendala-kendala, Kendala. misalnya beberapa siswa mungkin rumahnya di pelosok yang tidak mendapatkan sinyal, itu seperti apa, Pak, learning from home-nya? Ya, jadi yang disebut dengan learning from home itu Hmm, tidak harus selalu secara Online. daring, daring tapi juga bisa betul. Betul. secara luring ya. Jadi bukan hanya Oh, secara online, tapi juga bisa secara offline. Dan Offline, ini offline. betul. dilakukan oleh beberapa sekolah kita karena mungkin tidak semua dari orang tua anak-anak didik kita mendapatkan akses kepada internet, maka guru ya tanpa harus mengeluh ya beliau malah turun ya ke rumah siswa tersebut untuk mengantar dan menjemput tugas yang diberikan. Nah, Betul, ini hal yang paling luar biasa saya pikir pengorbanan yang dilakukan oleh guru-guru kita. Ini ya. saya kira hal yang sangat mulia yang perlu kita apresiasi ya bagaimana kita semua didorong untuk inovatif, kreatif ya agar anak-anak didik kita tetap mendapatkan haknya untuk belajar. Belajar, betul. Berarti tetap mendapatkan haknya begitu Betul, ya. tadi tidak mengurangi Ya, haknya itu ya. prinsip saya kira Iya. yang dari Majelis Tigdasmen menggariskan seperti itu. Betul Baik. sekali. Nah, ini sangat digarisbawahi sekali ya, karena juga ini merupakan bagian dari hak asasi setiap manusia Iya, betul. dalam pasal 28H ya. 28A sampai H itu tentang bagaimana kita mendapatkan pendidikan juga itu menjadi hak kita Iya. begitu. Baik Bapak, untuk tips dan triknya nih supaya tidak bosan dan juga para pengajar, guru maupun dosen ini terus berinovatif, ini seperti apa Pak? Ya, jadi walaupun itu proses pembelajaran yang dilakukan secara online, Mm-mm. tapi kita tetap mendorong ya ada collaborative learning di antara Collaborative learning. siswa itu. Ya, jadi siswa itu nanti kita beri tugas secara berkelompok, ya lalu mengerjakan tugas secara kelompok, berinteraksi, saling sharing satu sama lain. Ya, jadi nanti dibagi secara kelompok, mungkin secara kelompok yang kecil-kecil itu bisa dilakukan melalui WhatsApp group, ya. Lalu setelah itu dalam kelompok yang besar, di kelas yang besar, lalu mungkin bisa digunakan Google Meet atau Zoom, ya, ketika bertemu dengan guru, presentasi. Jadi collaborative learning itu tetap bisa dilakukan walaupun itu kita melalui pembelajaran online. Baik. Oke, Itu baik. bukan di dalam teori dan praktek pendidikan jarak jauh itu bukan sesuatu yang baru ya. Betul. Sudah lama itu Ya, sudah lama. didiskusikan, dipraktekkan juga. Ini kenapa menjadi kelihatan baru karena memang belum biasa pendidikan dasar dan menengah itu menempuh pendidikan jarak jauh. Pendidikan jarak jauh itu biasanya dilakukan di tingkat universitas untuk orang dewasa. Betul. Nah, ini untuk pendidikan dasar dan menengah tiba-tiba harus menjalani proses pembelajaran jarak jauh, tapi jadi masih terkejut. Tapi ini pendidikan jarak jauh bukan sesuatu yang baru ya, sudah lama ya, sudah bahkan di beberapa negara maju ini sudah well established. Anak-anak didik mereka di tingkat Dikdasmen sekalipun ada yang di luar negeri tersebar kemana-mana mereka belajar dari jauh. Ada seperti itu. Baik. Dan itu sekali lagi saya garis bawahi itu memerlukan peran orang tua yang Peran orang tua, betul. signifikan ya, kerjasama orang tua dengan guru untuk kontrol dan lain sebagainya sehingga quality control itu bisa terjamin. Saya pikir insya Allah pelan-pelan ya. Pelan-pelan, betul. Di Indonesia ya khususnya di sekolah-sekolah Muhammadiyah akan nantinya juga ada terobosan-terobosan yang dilakukan. Kemarin saya ikut Rakorwil Majelis Tigdasmen Provinsi Lampung. Mereka sedang mengembangkan LMS Learning Management System khusus untuk sekolah-sekolah di Provinsi Lampung, di mana di situ nanti ada konten-konten pembelajaran ya yang dibuat oleh dan untuk guru yang dikumpulkan di situ. Jadi mereka sudah ada
apa namanya, oleh situasi dipaksa untuk berinovasi. Iya, Saya kira Wah, itu blessing in disguise yang saya kira bagus. Kita lihat ini dari sisi positifnya. iya, baik. wah, bagus ya. Berarti ada Bagus. paksaan gitu Mm-mm. di masa pandemi seperti ini harus bisa membuat suatu inovasi yang Iya, baik. betul. sekali. Betul. Nah, Pak, saya ingin bertanya lagi nih, Pak. Nah, sebenarnya apakah ada perbedaan peningkatan atau menurun dari pembelajaran siswa begitu antara offline dan online? Ini kita baru menyesuaikan diri ya. Tentu saja kita Oke, tidak berharap ada apa penurunan. namanya, tidak punya ekspektasi yang sangat tinggi pada saat ini karena ini adalah situasi darurat Iya, sekarang Betul, ini betul, ya. betul, Pak. Bahkan pemerintah sendiri tidak menuntut ketuntasan kurikulum Mm-mm. ya, tidak menuntut penuntasan kurikulum 100%. Ya, yang penting anak-anak itu tetap belajar. Ini yang penting prinsipnya pada saat ini. baik. Yang Jadi penting kita belum bisa juga melakukan evaluasi apakah ada penurunan kualitas atau seperti apa, belum ya. Betul. Tapi yang jelas ini memang situasi darurat dan sesuatu yang tidak ringan yang harus kita lalui karena yang kita hadapi juga bukan persoalan hanya pendidikan tapi juga sosial ekonomi dan lain sebagainya. Wah, ini Karena penting. pada saat yang sama juga orang tua siswa juga mengalami hal yang tidak ringan mungkin dari pekerjaannya, ya kan? betul. Ya, Betul, betul. sosial secara ekonomi secara nasional juga cukup terpengaruh ya, dan itu juga sedikit kurang lebih juga pasti akan mempengaruhi proses belajar mengajar termasuk guru ya dan sekolah-sekolah kita. Hmm. Jadi pengaruhnya apa namanya, ada constraint di tingkat sosial ekonomi yang lebih luas yang saya kira itu juga punya potensi untuk menghambat ya jalannya proses belajar mengajar yang kita inginkan ya. Tapi ini tidak menyetop kita tetap jalan terus ya, memastikan anak-anak didik kita mendapatkan haknya. Saya hanya memberikan gambaran bahwa ini situasi yang bukan Darurat. biasa dan tidak ringan begitu. Baik. Betul. Jadi yang penting siswa ini dapat mengikuti pembelajaran dengan Dapat mengikuti baik pelajaran, ya, betul. karena tidak ada tuntutan untuk 100% harus Harus, serba bagus gitu betul. mungkin ya. Karena kan kita tahu keoptimalannya pasti juga akan Sangat berbeda, sedikit betul. berbeda. Kita melihat beberapa aspek juga ya, seperti Iya, tadi yang betul. disebutkan Bapak itu Mhm. masalah ekonomi dan sosial. Mm-mm, Nah, ini betul. penting untuk dipahami bersama. Iya, Bapak kembali Yang lagi. jelas sih nanti prediksi kita bahwa ini tidak akan lagi seperti yang kemarin-kemarin, akan banyak hal-hal yang berubah. Iya, Mhm. Dengan lebih baik tentunya. pola yang berubah seperti ini, kita pun menyadari bahwa selama ini ternyata ada berbagai hal Mhm. yang ternyata bisa kita lakukan secara efektif dan efisien di rumah. Jadi saya kira akan ada koreksi sosial besar-besaran ya di masyarakat, termasuk di dunia pendidikan juga. Mhm. Jadi Wow. prediksi kami mungkin juga ada pola blended learning ya, Mhm. Pola perpaduan blended, betul. antara online dan offline ya. Offline. Hal-hal yang bisa dilakukan secara online itu mungkin dilakukan secara online terus ya. Yang offline yang memang harus ketemu mungkin tetap harus ketemu. Seperti di sekolah menengah kejuruan itu kan ada praktek-praktek Praktek. hands on ya yang Ya, harus hands-on, dilakukan betul. oleh tangan langsung. Nah, ini mungkin tidak bisa kita lepaskan, tapi nanti mungkin kalau dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat, tidak berkerumun, tidak berbondong-bondong, tidak dalam jumlah yang besar. Mhm. Sementara Mhm. untuk teorinya di sekolah menengah kejuruan mungkin bisa dilakukan secara online. Online, Ya, betul. jadi anak datang ke sekolah untuk praktik, Mhm. online-nya di rumah. Ini gambaran kita ya. Baik. Jadi istilahnya things will not be the same anymore ya. Oke. Ini tidak akan sama seperti yang kemarin. Nah, Betul gitu sekali. ya. Luar biasa. Luar biasa pembicara kita malam hari ini. Nah, sobatmu semua, jadi mungkin bisa mengambil ilmu yang Mhm. pada siaran kita pada malam hari ini. Juga kami mengingatkan kembali lagi juga kepada sobatmu semua yang lagi mendengarkan kami dimanapun Anda berada, untuk terus menyaksikan live kami di platform sosial media kami. Itu ada di Facebook dengan Radio Muhammadiyah, juga ada di mana, Kadila? Ada di Twitter dan juga ada di Instagram dengan Betul. ID Radiomu. Radiomu. menggunakan H. Pakai H. Baik, kita lanjutkan lagi Bapak. Mm-mm. Saya ingin bertanya nih mengenai seberapa penting sih peran orang tua dalam learning from home ini? Mm-mm. Jadi kalau di dalam teori pendidikan itu kan ada 3 pusat pendidikan ya, ada 3 pusat pendidikan yaitu keluarga,
sekolah, dan masyarakat. Dan masyarakat. Nah, 3 titik ini memegang peranan yang sangat penting. Kalau selama ini mungkin ya orang tua dengan mohon maaf semena-mena menyerahkan begitu saja seluruh proses pendidikan kepada sekolah. Ternyata tidak bisa. Ya, ternyata tidak harus selalu seperti itu. Sekarang orang tua dituntut untuk betul-betul merevitalisasi perannya, fungsinya dalam mendidik anak-anak mereka. Ya, ini memang tidak mudah. Tapi ini sesuatu yang harus dilalui di mana peran guru dan peran orang tua mengalami redefinisi, ya, didefinisikan kembali, dipertegas kembali bahwa tripusat pendidikan, keluarga, masyarakat, dan sekolah itu ternyata 3 hal yang saling berkelindang dan tidak bisa lepas satu sama lain. Betul, jadi kita harus bersama-sama ya. Bersama-sama, betul. Nah, jadi bagaimana Pak misalnya dengan orang tua yang masih belum bisa membimbing anaknya mungkin karena latar belakang pendidikan, misalnya dia ya mungkin latar belakang pendidikannya ya mohon maaf tidak sekolah begitu. Nah, itu bagaimana yang belum bisa membimbing itu Pak? Tidak menjadi masalah, tidak dituntut bahwa orang tua itu harus berpendidikan tinggi untuk bisa membimbing anak-anaknya. Karena ada di keluarga kan ada keteladanan, ya, ada pendidikan budi pekerti, pendidikan agama, ya, yang seluruhnya semuanya tidak harus ya mensyaratkan ijazah yang tinggi, ya. Selama ada passion, ada love ya dari orang tua kepada anak-anak mereka, insya Allah orang tua akan memberikan yang terbaik. Ya, kepada anak mereka, termasuk membimbing dan lain sebagainya. Karena itulah komunikasi antara orang tua dan guru menjadi penting di sini. Ya, guru mungkin bisa kalau ada apa-apa bisa melakukan intervensi dan lain sebagainya agar proses belajar itu tetap berjalan. Saya kemarin baru saja tadi siang saya mengikuti rakor wilayah Majelis Ikdasmen di mana di Gorontalo, luar biasa ya. Kemarin saya di Lampung, hari ini di Gorontalo, pakai Zoom, tapi kan biasa ini. Sebelumnya, waduh, tidak terbayang ya, saya harus terbang ke sana jauh sekali ya. Gorontalo, Pauhato itu kan lumayan jauh itu dari Gorontalo, masih berapa jam. Sekarang bisa kita lakukan dan itu saya mendapatkan best practices ya dari seorang kepala sekolah SMK Muhammadiyah di sana yang komunikasi dengan orang tua berjalan dengan sangat baik. Jadi secara bergilir orang tua diundang ke sekolah dengan protokol kesehatan yang ketat, menjelaskan keadaan dan lain sebagainya, bahwa anak-anak mereka tetap mendapatkan haknya, dan secara legowo orang-orang tua itu memahami dan akhirnya meredefinisi ulang peran mereka di rumah. Jadi berjalan secara normal. Secara normal, betul. Kalau dari kata sebagaimana mestinya proses pembelajaran tetap berjalan. Kuncinya apa di situ? Kuncinya adalah komunikasi antara guru ya dengan orang tua. Ya dalam situasi ini. Itu penting, saya kira itu menjadi kunci yang sangat penting agar proses pembelajaran tetap berlangsung sebagaimana mestinya. Oke, begitu ya ternyata memang harus ada komunikasi begitu ya. Berkesinambungan, betul. Memberikan ini fungsi dan juga tugas masing-masing ya. Betul sekali. Nah, baik Kadila dan juga narasumber kita pada malam hari ini, bagaimana kalau kita break terlebih dahulu? Terus saksikan Radio Muhammadiyah dari Muhammadiyah untuk semua. Ini jam berapa selesai, Mas? Jam 9:10, Pak. Alhamdulillah ma syabbal huda wa haba wa ma takallama tid'un fil hasya taraha wa hina manza habadrul lagi sya'an lau tawarraqa subuhu fi kafayya wa antasabaha
ما شب الهدى وهبى وما تكلم تدعو في الحشا ترها. Di Radio Muhammadiyah, dari Muhammadiyah untuk semua. Oke, Masih bersama ternyata kita betul. Bapak Alfa Amir Rahman. Beliau adalah Sekretaris Majelis Dikdasmen Dikdasmen. Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Betul. Malam Nah, hari ini kita berbincang soal wah, ternyata tadi ini cukup banyak pembahasan begitu Iya, ya. betul. Selain tadi banyak tantangan yang harus dihadapi di masa pandemik seperti ini, juga kita harus siap siaga begitu ya. Betul. Entah itu ada hambatan apapun. Betul. Juga tentunya tadi banyak pesan nih untuk orang tua yang ada di rumah. Mm-mm. Tetap passion and love. Betul. Jadi gak seperti pesan Bapak tadi, kita tuh orang tua tuh gak perlu harus punya pendidikan yang tinggi ataupun punya latar pendidikan yang baik. Itu ternyata juga bukan menjadi salah satu permasalahan atau kendala untuk mendidik anak-anak di rumah begitu. Yang penting tadi love. Dan Oke. juga peran dari orang tua dan juga guru itu Mm-mm. tentunya juga sangat penting dalam keefektifan learning from home ini. Betul sekali. Baik Bapak, untuk learning from home ini tentunya di masa ke depan akan menjadi habit atau kebiasaan baru. Mm-mm. Menurut Bapak ini apakah sesuatu yang positif atau tentunya bisa harus dikurangin seperti itu Bapak? Saya kira ini hal yang positif ya. Kita selalu look at this at the brighter side gitu ya, Betul. bahwa ini adalah hal yang baru yang perlu kita ambil hikmahnya. Sebagaimana tadi saya sampaikan, kita akhirnya menyadari ternyata ada berbagai aktivitas yang selama ini kita lakukan secara tidak efektif dan tidak efisien ya. Dan ternyata hal seperti itu kita bisa lakukan secara lebih efektif bahkan lebih produktif Iya, dengan betul. kita melakukannya di rumah ya. Nah, ini saya kira ke depan tidak akan sama seperti yang kemarin, akan banyak hal yang berubah, akan banyak koreksi sosial terhadap apa yang kita lakukan sehari-hari, termasuk juga dalam proses pembelajaran di sekolah ya. Saya kira seperti misalnya secara sederhana saja, kemungkinan yang teori itu bisa diajarkan secara online, tapi yang praktik ya, khususnya misalnya di sekolah menengah kejuruan, itu tetap harus datang untuk bertemu ya. Seperti itu saya kira. Karena gini Mas Hajar dan Mbak Dila, Mm-mm. kelihatannya vaksinnya belum ditemukan dalam waktu Betul. dekat. Iya, Betul Bapak. sekali. Artinya apa? Artinya kita masih didera oleh rasa cemas, rasa Betul. takut untuk keluar, berinteraksi tanpa ada social distance ya, tanpa ada physical distance seperti sebelumnya. Mungkin kita ketemu bersalaman ya, cipika-cipiki Iya. misalnya seperti itu. Dan itu mungkin tidak akan pernah terjadi lagi seperti Iya. itu. Betul. Wah, betul sekali. Memang jadi banyak worry-nya nih kalau misalnya Banyak, betul bertemu sekali. di jalan aja rasanya udah kayak pengen cepat-cepat pulang rasanya. Pengen cepat-cepat pulang karena Kita rasanya cemas kan, Oh, sampai di Betul. langsung bersih-bersih ya dan lain sebagainya. Cemas karena ini musuhnya ini virus tidak kelihatan gitu. nah iya betul sekali tuh. Dan vaksinnya belum ada. Belum Ya. ada, betul. Mungkin sampai 2-3 tahun ke depan mungkin belum ada. Artinya apa? Akan ada koreksi sosial terhadap aktivitas yang kita kerjakan sehari-hari. Betul Ya, sekali. kita mungkin akan lebih didorong, dipaksa untuk lebih efektif dan lebih efisien, tapi lebih produktif. Betul. Betul. Misalnya dengan rapat Zoom seperti ini, melalui Google Meet seperti ini. Mm, Hari ini saya bisa di Gorontalo, tadi siang, pagi bisa di Lampung. Pagi. Kan itu Saat ini di Oke. Yogyakarta. ya. Oh, malam ini di Yogyakarta. Malam ini di Yogyakarta. Akhir Mbak Dila ya. Betul. Kan ini blessing in disguise yang saya kira sangat Mm-mm. positif. Teman-teman saya di kantor juga
waduh saya dari pagi sampai sore meeting terus katanya. Tidak punya alasan untuk lari dari meeting, tidak ada alasan macet dan lain Iya, sebagainya. Betul. Ya itu terlambat, macet. adalah ya, dan saya kira itu juga akan besar pengaruhnya terhadap dunia pendidikan kita. Dan sebagaimana saya sampaikan tadi akan ada koreksi sosial terhadap apa yang kita lakukan sehari-hari untuk ke arah yang lebih efektif, lebih efisien, tapi juga lebih produktif dan tetap bermakna. Itu yang penting. Betul. Setuju. Nah, setuju Harus sekali bermakna nih. ya. Harus bermakna. Nah, sobatmu dengar tuh kata Bapak. Kalau kita tetap harus di rumah saja, jangan kemana-mana terlebih dahulu. Karena kita tidak bisa melihat virus ini. Dan vaksinnya saja belum ditemukan, Betul. begitu ya. Jadi kalau tidak ada keperluan terdesak untuk keluar, ya tetap di rumah saja. Dan memang kalau jika memang harus keluar, harus tetap mengikuti protokol kesehatan yang ada dari pemerintah. Betul, luar biasa. Nah, Bapak, saya ingin bertanya lagi, nah, bagaimana cara membangun komunikasi yang baik antara siswa dan guru untuk tetap produktif dalam learning from home? Yang pertama kita harus punya open mind ya, pikiran yang Betul, open terbuka. mind. Ya, lalu pikiran yang positif ya, supaya komunikasi itu bisa berjalan dengan baik ya. Mhm. Jadi kita pada saat situasi seperti ini, karena situasi di luar juga sudah sangat sulit ya dengan adanya virus ini, kita jangan menambah beban lagi dengan Jangan pikiran menambah beban, betul. yang negatif. Berpikirlah positif ya. Jadi dan harus bersabar ya. Karena misalnya nih hal yang sederhana saja, mungkin kita mengirim pesan kepada guru kita ya, lalu belum dibalas ya, kita tetap berpikir positif. Nah, supaya hasilnya juga, outputnya juga nanti, dan proses dan outputnya juga bisa berjalan dengan baik. Jadi kita jangan membebani diri kita dengan hal-hal yang lebih berat lagi, karena situasi secara umum saja dengan adanya COVID-19 ini aja sudah cukup berat, kalau tidak bisa dibilang ringan ya. Betul. Nah, Jadi diawali dengan positive thinking, dengan open open mind, mind. Betul. dengan optimis ya. Insya Allah kita bisa melakukan komunikasi itu dengan lancar dan produktif. Baik, Betul. luar Nah, biasa. luar biasa ternyata pesan dari Bapak. Ini itu benar sih, menurut saya itu benar sekali. Kita harus tetap open mind, positif, Positive optimis. thinking. Karena kalau tanpa 3 hal ini itu sangat susah untuk sinkronisasi begitu Betul. ya. Mungkin Mbak Dila juga merasakan mungkin ketika belajar daring begitu di kuliahan saat ini, Iya. mungkin ada slow respon dari Betul. dosennya, mungkin juga dari teman-teman yang tidak terlalu Kooperatif. kooperatif begitu. Akhirnya membuat suasana itu menjadi boring dalam Iya, pembelajaran. betul. Jadi tetap harus open mind dan positif, karena pesan Bapak tadi bahwa jangan membebani diri sendiri. Kita sudah terbebani saat Iya, ini, jangan betul. membuat semakin berat gitu ya. Betul. Bapak Alfa, ini saya penasaran banget nih. Mhm. Ingin sekali mendapat motivasi tentunya untuk saya dan juga Hajir dan juga Betul. pendengar sobatmu semuanya di rumah. Motivasi untuk tetap berprestasi nih Pak, meskipun dalam masa pandemi ini. Betul. Bagaimana Pak? Ya, kita tetap harus strive, harus terus berjuang ya. Yang penting kita melakukan hal-hal yang memang kita suka, mengeksplorasi hal-hal yang memang kita inginkan, supaya kita bisa menemukan titik kekuatan yang kita punya untuk nantinya kita kembangkan secara lebih produktif ya. Dan ini banyak hal yang bisa kita lakukan dengan di rumah melalui fasilitas teknologi ya. Secara sederhana saja ya, kalau misalnya kita ingin mencari dulu ya, sebelum ini kan kita mencari buku itu dari toko buku yang satu ke toko buku yang lain, ya kan itu luar biasa melelahkan kan. Sekarang kita bisa mengunjungi toko-toko online-nya itu ya, dari satu toko ke toko yang lain secara cepat, dan kita bisa mengeksplorasi juga mencari buku-buku yang mungkin ditawarkan secara free ya. Jadi banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mengasah minat kita, ya, mengasah minat kita. Banyak hal yang bisa kita lakukan dengan belajar atau stay at home ini, dengan tentu saja dengan dibantu oleh
perangkat teknologi. Iya. Itu Wah, tidak menghentikan prestasi kita. Kita lebih produktif, menulis dan lain sebagainya ya. Ya, bisa itu tidak menjadi masalah. oh, Jadi tidak ada baik. alasan untuk tidak berprestasi Tidak ada meskipun dalam alasan. masa pandemi seperti ini. Betul sekali. Jadi tetap harus meningkatkan prestasi juga nih. Jangan Betul. malas-malesan saat di rumah. Memang. Betul. Itu ada best practice juga dari sekolah di Jawa Timur kalau tidak salah Hmm. yang dengan kegiatan ekstrakurikuler itu kan biasanya dilakukan secara offline ya, tapi sekarang dilakukan secara online melalui perlombaan membaca puisi misalnya ya, dilakukan secara online dan itu tetap menyenangkan, tetap menarik ya, dan Betul. prestasi dari anak-anak didik kita juga bisa diraih juga melalui perlombaan-perlombaan secara online seperti itu. Ini Wah. salah satu contoh saja. Banyak hal yang sebelumnya tidak terfikirkan ternyata bisa dilakukan. Ya di Betul. sebuah negara di Lebanon yang saya dengar itu awal-awal lah ya, itu tadinya tidak terfikirkan kalau pelajaran olahraga juga bisa dilakukan secara online. Wah. Ternyata bisa. Jadi anak didik mereka melakukan praktek gimnastiknya di video, lalu videonya dikirim ke guru, lalu setelah itu dievaluasi secara bersama. Itu menarik kan? Sebelumnya tidak Menarik, terfikirkan menarik. itu. Ekstrakurikuler ini penting untuk sekolah ini. Jadi tidak hanya secara akademik, tapi non akademiknya juga harus dilakukan. Dan itu ternyata juga bisa dilakukan secara daring, ya, secara jarak jauh bisa juga dilakukan. Jadi pentingnya ekstrakurikuler juga untuk merefresh pikiran ya Bapak ya, Betul sekali. supaya tidak tertekan dengan akademik terus-menerus ya. Karena kan anak-anak kita tidak hanya ingin menjadikan anak-anak kita tuh hanya cerdas, pintar dan terampil, tapi juga kita ingin anak-anak kita berakhlakul karimah, ya, Betul. kepemimpinan, berjiwa kepeloporan. Itu hanya bisa digembleng, diasah, dibentuk melalui kegiatan ekstrakurikuler. Nah ini juga perlu difikirkan bagaimana bentuknya dengan pembelajaran jarak jauh. Mungkin ke depan ada blended learning. Blended Artinya ada learning. blended activities, sebagian offline, sebagian online. Ya itu sambil jalan kita akan menemukan nanti pola-polanya. Tapi satu itu yang di sekolah Muhammadiyah di Jawa Timur yang kebetulan di sana melakukan perlombaan pembacaan puisi, menulis dan baca puisi. Wah. Menarik sekali saya kira. Dan banyak guru-guru kita yang berprestasi di Jogja juga luar biasa, sangat banyak. Kemarin beberapa kepala sekolahnya, direktur mualimat juga kita undang untuk memberikan sharing best practice melalui diskusi webinar yang dilakukan oleh Majelis Qiyadatain Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk guru-guru Muhammadiyah seluruh Indonesia, dan luar biasa itu responnya. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan untuk ya Mas Hajir dan Mbak Adila untuk tetap berprestasi. Betul. Jadi tidak ada alasan lagi untuk tidak berprestasi nih. Malah justru menjadi tantangan yang baru nih. Betul, untuk karena menciptakan spread positif Spread meskipun positif. dalam keadaan pandemi COVID-19 ini. Betul sekali. Nah, karena saat ini sudah banyak sekali lomba-lomba yang telah disediakan dari berbagai macam instansi begitu ya. Jadi tidak ada alasan lagi nih untuk tidak berprestasi. Wah, alhamdulillah ternyata terima kasih Bapak atas ilmunya pada malam hari ini. Sama-sama, saya juga senang sekali kenalan dengan Mas Hajir dan Mbak Adila. Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Tambah teman saya, senang sekali. Betul Pak, saya juga tambah teman ini. Oke, tak terasa ternyata Kak Dila juga para narasumber kita pada malam hari ini. Alhamdulillah kita sudah di penghujung acara kita pada malam hari ini. Sayangnya kita harus undur diri lagi nih Kak Dila. Iya, baik. Terima kasih tentunya kami ucapkan kepada Bapak Alfa Amir Rahman. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya dari jauh dari Jakarta, tapi Dari tetap jauh bisa dari Jakarta, sharing betul. dengan materi yang luar biasa, learning from home. Learning from home. Betul, semoga kita bisa menghadapi era pandemi ini dengan baik, dan tentunya kita berdoa, terus-menerus berdoa supaya pandemi ini segera berlalu. Begitu Amin. ya Bapak? Amin, amin ya rabbal Terima kasih alamin. Mas Hajir dan Mbak Dila, sobatmu semua, pendengar sekalian. Saya mohon maaf jika ada khilaf kata selama saya berdialog dengan Mas Hajir, Mbak Dila dan sobatmu semua. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi pembahasan kita pada malam hari ini. Mungkin kita cukupkan sampai di sini saja. Iya.
Tetap terus saksikan Radio Muhammadiyah dari Dari Muhammadiyah Muhammadiyah untuk untuk semua. semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.